Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid I'anatur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah taala berikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim di pagi ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membukakan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari majelis ini. Salawat teriring dengan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kajian kita pagi ini insyaallah yang akan kita kaji adalah sebuah judul 5 bekal penting untuk buah hati kita. 5 bekal penting untuk buah hati kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap kita insyaallah tahu banget, setiap kita insyaallah merasakan banget bahwasanya anak itu adalah perhiasan dunia. Bukan hanya sekedar perhiasan dunia, bahkan mungkin kita katakan anak itu adalah perhiasan dunia yang terindah. Subhanallah. Seorang ayah yang lelah letih bekerja di luar rumah, yang sudah peras keringat banting tulang, pulang ke rumahnya dalam kondisi benar-benar lelah, benar-benar letih. Subhanallah, ketika mendapati anaknya ngoceh ini, ngoceh itu, lihat dia lari ke sana, lari kemari, subhanallah, hilang dalam sekejap kepenatan yang ada di luar rumah. Iya apa tidak Bapak Ibu? Subhanallah. Ketika mungkin sang ayah yang dia bekerjanya sebagai pedagang sudah capek banget, pas hari itu dagangannya kurang laris, sedikit ada jengkel, sampai ke rumah, Masya Allah, lihat si kecil habis dimandiin oleh istrinya, wangi banget, digendong sebentar saja, subhanallah, Masya Allah. Kayaknya hari itu dagangan seolah-olah laku semua, padahal yang laku cuma sedikit gitu. Karena memang anak adalah perhiasan dunia yang sangat indah sekali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu Bapak Ibu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, wal banun, anak-anak, zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan dari kehidupan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, sadarilah bahwasanya anak ini adalah amanah. Jenengan Allah pilih, jenengan dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala anak, sementara sebagian yang lain tidak mendapatkannya. Sementara sebagian yang lain dijadikan oleh Allah sebagai aqim,
Sebagai apa? Sebagai orang yang tidak memiliki keturunan atau mandul. Ketika jenengan mendapatkan amanah anak, maka sadarilah bahwasannya jenengan harus menunaikan amanah tersebut. Setiap kenikmatan yang jenengan rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah taala berikan kepada jenengan melalui anak tersebut. Bapak Ibu sekalian, anak terlahir Masya Allah dalam kondisi di atas kebaikan. Anak itu bagaikan mutiara yang masih berada di dalam cangkang kerangnya, belum tersentuh oleh tangan-tangan manusia. Anak itu bagaikan selembar kertas yang putih yang belum ada goresan pena apapun dan tinta warna apapun. Maka kita tertuntut untuk benar-benar menjaga anak kita di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita cuma sekedar menunaikan kewajiban kita secara lahiriah saja tanpa menunaikan kewajiban kita secara batiniyah. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita terkait dengan bekal yang harus kita berikan kepada anak kita, pendidikan, itu adalah kita harus berkorban. Berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran, dan semua bentuk pengorbanan yang lainnya kita harus tunjukkan. Demi apa? Demi baiknya anak-anak kita nantinya. Jangan sampai punya anggapan bahwasanya anak saleh, anak salehah itu adalah anugerah dari Allah yang turun dari langit begitu saja tanpa usaha. Ini pemahaman yang keliru. Untuk menjadi solehnya anak kita, untuk menjadi solehahnya anak kita, kita perlu berusaha. Tanamkan dalam diri kita seperti itu. Pengorbanan itu harus ada. Yang namanya lelah, yang namanya letih ya pasti ada, Pak. Pengorbanan harta ya pasti ada. Apalagi kita sebagai manusia yang senantiasa bosan, yang senantiasa merasakan kejenuhan, maka kita harus waspada kepada hal-hal yang menjadikan penghalang kita untuk bisa memaksimalkan usaha kita. Anak adalah amanat yang berat yang Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita, bukan hanya sekedar kita memenuhi kebutuhan lahiriahnya saja. Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tertuntut untuk menjaga anak-anak kita jangan sampai terkena api neraka. Sudahkah kita berpikir ke arah masa depan yang sangat jauh tadi? Wahai ayah, wahai ibu, jangan sampai punya anggapan ketika jenengan sudah memberikan harta kepada anak, sudah melakukan tanggung jawab, sudah selesai tanggung jawab jenengan sampai di situ. Wahai para ibu, jangan sampai punya anggapan ketika jenengan telah memberikan pengasuhan kepada anak, kemudian memberikan susuan selama 2 tahun, selesai tanggung jawab jenengan. Tidak, demi Allah, tidak selesai sampai di situ. Kita sebagai orang tua tertuntut untuk menjaga diri kita dan juga anak-anak kita jangan sampai terjilat oleh api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari panasnya kobaran api neraka. Sekali lagi, jenengan para bapak berusaha iya maksimal untuk mendapatkan sandang pangan dan papan yang layak. Perjuangan semacam itu jadi ibadah. Demikian juga jenengan para ibu memberikan pengasuhan kasih sayang kepada anak. Itu sebagai tanggung jawab jenengan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu bagi apa? Anak-anak jenengan. Namun
di sana ada perkara yang sangat perlu sekali kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan nanti insya Allah kita akan sebutkan 5 perkara yang menjadi bekal penting bagi buah hati kita. Nyuwun sewu Pak, mungkin bisa maju lagi Pak, sebagian masih ada yang datang agar lebih maksimal tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan seorang pemimpin itu akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Ini yang harus kita persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala para bapak. Ini yang harus kita persiapkan di hadapan Allah oleh para ibu semuanya. Karena suami bertanggung jawab secara total, istri bertanggung jawab terhadap rumah dari suaminya. Maka semuanya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan, tanggung jawab pendidikan anak dari sisi keagamaan adalah tanggung jawab yang berat. Namun ketika kita mau bergantung kepada Allah Dzul Quwwatil Matin yang memiliki kekuatan maha dahsyat, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang besar pula sehingga kita bisa melaksanakannya. Mungkin jenengan sekolahnya sekolah pendidikan, mungkin jenengan sudah sekursus belajar ini itu, tetapi jangan sampai jenengan itu kemudian bertumpu kepada apa yang jenengan miliki. Sehebat apapun jenengan adalah lemah. Kita itu enggak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sangat lemah, sehingga perlu sekali kita bertumpu atau bergantung hanya kepada Allah semata. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita dalam pendidikan anak ketika kita benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk menghilangkan kejenuhan, untuk menghilangkan keletihan dalam usaha kita mendidik anak kita, senantiasa hadirkan bahwasanya kita itu sedang beribadah kepada Allah, dan setiap ibadah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa sih kita harus ngurusi anak kita? Sudah dikasih makan, dikasih sandang, dikasih papan, beres gitu. Biarin aja, sudah besar nanti besar sendiri. Jangan sampai punya anggapan semacam itu. Kalau kita hidupnya cuma di dunia, monggo silahkan. Berikan sandang, pangan, papan kepada anak, tidak ada kehidupan akhirat, selesai urusannya. Tetapi kita akan menghadapi kehidupan abadi, kehidupan hakiki yang sebenar-benarnya, yang tidak ada lagi kematian padanya, kehidupan akhirat. Maka kita harus berpikir dan kita harus mempersiapkan bagaimana nanti masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingatlah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala butuh kepada bekal Bapak Ibu. Jenengan hidup sekarang ini di dunia, nanti target mau sampai berapa tahun Pak? Pak, jenengan target sampai berapa tahun di dunia Pak? Orang ngerti? Kira-kira jebulane ora gutul. Astagfirullahaladzim. Ibu targetnya berapa tahun Bu? 250? Pakaian ya, Masya Allah. Di dunia 60-70 tahun butuh bekal apa tidak? Butuh bekal? Untuk bisa hidup nyaman butuh bekal ya? Butuh bekal. Butuh kesehatan, butuh harta, butuh tempat tinggal dan lain sebagainya. Di akhirat, di alam barzakh, jenengan sendirian. Tidak ada orang lain yang menemani.
Di alam barzah, kemungkinan lebih lama hidup jenengan di dunia atau di alam barzah? Jebulannya ngerti ya. Subhanallah. Di dunia itu, wis ngaji alhamdulillah. Di dunia kita hidup 60-70 tahun. Butuh kepada bekal. Padahal di dunia ini banyak teman, banyak saudara, banyak kerabat yang bisa kita mintai bantuan di sana. Bagaimana hidup kita yang tadi sudah kita sebutkan kemungkinan jauh lebih lama daripada kehidupan dunia ini. Baru alam barzah, alam kubur ini lebih lama daripada kehidupan dunia. Kita hidup sendirian, tidak ada kita bisa minta bantuan kepada siapapun. Kepada anak tidak bisa, kepada kerabat tidak bisa, kepada siapapun enggak bisa. Tentunya kita harus berpikir di sana, bagaimana saya bisa berbekal dengan itu? Bagaimana kita bisa berbekal dengan dari kehidupan dunia ini untuk apa? Untuk kehidupan di sana. Karena apa? Sudah enggak bisa lagi bekerja. Dan ketika seorang sudah meninggal dunia, terputuslah amalannya. Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu. Jika seorang telah mati, maka terputuslah darinya seluruh amalannya. Illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Apa saja yang terus pahalanya akan mengalir? Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Maksud sedekah jariyah itu apa? Jenengan beramal, fisiknya itu ada, barangnya ada, manfaatnya terus digunakan. Kemudian yang kedua adalah waladin salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Nah, ini pentingnya di sini Bapak Ibu. Kita perlu punya anak saleh. Ketika kita sudah terbaring, mungkin jasad kita sudah hancur. Kalau kita punya anak saleh, seolah-olah kita masih bisa beramal. Karena anak kita itu hasil jerih payah kita. Anak kita kalau dia menjadi anak yang taat kepada Allah akan terus ngirim pahala untuk orang tuanya. Meskipun dia enggak meniatkan, artinya seperti ini, saya beramal ini, saya niatkan untuk orang tua, enggak perlu seperti itu. Karena apa? Setiap amalan dari anak yang dia punya keimanan, punya tauhid yang lurus, semuanya akan sampai kepada apa? Kedua orang tuanya. Jika rekeningnya sama. Artinya apa? Jika punya sama-sama punya apa? Keimanan. Kalau bapaknya musyrik ya enggak bakal ditolong oleh anaknya yang saleh. Ketika ayahnya meninggal dalam kondisi Islam, ibunya seorang muslimah, maka ketika anaknya beramal saleh, dia akan memberikan bantuan sokongan untuk orang tua. Demikianlah jamaah sekalian. Kemudian yang bermanfaat yang ketiga, yang terus mengalir pahalanya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang terus diambil manfaatnya oleh orang-orang. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita sangat jauh menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha memikirkan bagaimana nanti. Dan sekarang kita pikirkan orang tua kita. Kalau jenengan sekarang orang tuanya sudah meninggal dunia, mereka sangat butuh sekali perhatian jenengan. Melebihi butuhnya perhatian dari jenengan ketika mereka berdua masih hidup. Orang tua yang sudah meninggal lebih butuh kepada perhatian dari anaknya, melebihi kebutuhan mereka ketika mereka masih hidup, Bapak Ibu. Jenengan harus berdoa, memintakan ampun, tengadahkan tangan di waktu-waktu mustajab. Ingat, lihat kepada telapak tangan kita, hadirkan wajah ayah, wajah ibu kita di hadapan kita. Yang mereka sampai tua, sampai repot, sampai begitu susah pengorbanan mereka semuanya demi siapa? Demi kita. Subhanallah, masa enggak sempat sih barang 1 menit, 2 menit menengadahkan tangan,
Rabbighfirli, penuhi doa kita dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka sangat butuh sekali kepada perhatian kita di saat seperti itu. Kalau mereka masih hidup, kalau mereka masih bisa bekerja, mereka masih bisa berbuat, melakukan ini, itu, dan amal soleh yang lainnya. Tetapi mereka sekarang ini yang sudah meninggal dunia sangat butuh sekali kepada sokongan dan dukungan dari anak-anak. Maka tolong setiap kita itu anak, maka berikan waktu untuk mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua kita ketika mereka telah meninggal dunia, Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan tulusnya doa jenengan. Kalau jenengan mendoakan orang tua masih sehat, ada pengharapan duniawi. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi kalau jenengan doakan orang tua jenengan, Bapak Ibu, di saat mereka sudah meninggal dunia, menunjukkan betapa tulusnya doa jenengan untuk mereka berdua. Karena jenengan sudah enggak mengharapkan apa-apa dari kedua orang tua. Maksimalkan, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berdua. Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa perkara yang nanti akan kita sebutkan, 5 perkara yang selayaknya kita jadikan sebagai bekal untuk anak-anak kita dalam kehidupan di dunia, agar mereka mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini dan juga ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita bekalkan kepada anak-anak kita adalah tumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan rasa cinta dalam diri anak kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kenalkan kepada anak-anak kita bahwasanya kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tidak ada, manusia beberapa tahun sebelumnya adalah bukan makhluk, enggak ada sama sekali. Jenengan yang sekarang usianya 30 tahun atau 40 tahun, sebelumnya bukan apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura, lam yakun syai'an madhkura, bukan sesuatu yang bisa disebut. Ingatkan kepada anak kita semuanya bahwasanya kita dulunya enggak ada, kemudian Allah berkehendak menciptakan kita untuk bisa melihat indahnya dunia ini, untuk bisa merasakan kenikmatan yang ada di dunia ini. Ketika Allah nyiptakan kita, Allah enggak biarkan kita begitu saja. Allah berikan begitu banyak kenikmatan berupa rizki agar kita bisa bertahan hidup. Kita sudah dihidupkan, diciptakan oleh Allah, dikasih bekal rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Dan ingatkan kepada anak-anak kita, setelah Allah ciptakan kita, setelah Allah berikan rezeki kepada kita, Allah enggak biarkan kita begitu saja. Allah utus para nabi, Allah turunkan kitab-kitabnya agar kita semuanya bahagia di dunia dan akhirat. Sehingga punya kewajiban kita semuanya untuk apa? Untuk taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah pada diri anak-anak kita. Senantiasa kenalkan setiap apa yang kita rasakan, ini dari Allah nak, ini dari Allah nak, ini dari Allah nak. Mungkin kita memberikan sesuatu kepada anak kita, kita berikan sepatu baru kepadanya, kita berikan sepeda baru kepadanya. Senantiasa kenalkan Allah di situ. Ayah cuma sekedar mengusahakan nak, hakikatnya Allah yang memberikan ini semuanya kepada kita semuanya.
Yang memberikan kepadamu hakikatnya Allah. Bapak ini, ayahmu ini cuma sekedar apa? Mengusahakan. Ibumu masak di dapur, tetapi hakikatnya yang ngasih makan kepadamu adalah Allah. Ada saudara yang ngasih hadiah, ingat bahwasanya saudara ini cuma sekedar jalan dari Allah untuk sampainya nikmat ini kepadamu, nak. Ingatkan seperti itu kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Sehingga apa? Tumbuh di dalam diri sang anak ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita difitrahkan untuk berbuat baik dan untuk mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Kita punya fitrah seperti itu. Jenengan kan akan berbuat baik kepada orang yang senantiasa berbuat baik sama jenengan. Jenengan akan menghormati, jenengan akan mencintai orang yang terus berbuat baik sama jenengan. Itu fitrah dalam diri kita sudah ada. Maka tinggal kepada anak-anak kita kenalkan. Nikmat ini dari Allah, sehat dari Allah, fisik yang utuh dari Allah, akal pikiran dari Allah, mata dari Allah, pendengaran dari Allah, tangan, kaki, semuanya dari Allah. Ingatkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kalian rasakan dari nikmat, hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mencintai Allah. Nanti anak-anak kita juga akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan Allah kepada anak seperti itu. Demikian juga kita perlu menumbuhkan cinta kita, cinta anak-anak kita kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengenalkan? Kenalkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat jujur, yang tidak pernah berdusta dalam ucapannya. Beliau adalah orang yang sangat amanah di dalam apa? Kehidupan beliau. Kenalkan tentang dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan tentang pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita. Dan sampaikan, nak, Kanjeng Nabi itu dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, semuanya demi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bela-belain meninggalkan negeri yang paling dicintai olehnya, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Demi apa? Demi bisa mewariskan Islam kepada para umatnya, bukan untuk siapa-siapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan umatku, umatku, di saat dalam kondisi yang sangat genting. Ketika manusia semuanya mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, enggak ada yang bisa saling membantu. Nabi mengatakan ummati, 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 umatku, umatku. Tumbuhkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan dari hidup anak-anak kita sosok-sosok buatan orang kafir yang tidak nyata, yang tidak hakiki. Ada sosok ini, ada sosok ini dalam film ini, dalam film ini, dan lain sebagainya. Hilangkan itu semuanya. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Mentransfer, mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sosok beliau, kita kenalkan kepada anak-anak kita. Sehingga ketika seorang anak muslim ditanya, siapa idolamu? Dia langsung mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keberhasilan dari seorang ayah, keberhasilan dari seorang ibu ketika apa? Mendidik anak. Ketika sang anak sudah mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kasih sayang yang begitu besar kepada umatnya. Sehingga beliau rela mengorbankan segala-galanya demi umatnya, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, kemudian itu kita transfer kepada anak-anak kita, apa yang akan didapatkan? Seorang yang sudah cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan manisnya iman. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu akan ada rasanya, Bapak Ibu. Kalau kita kan ya
Kita sering punya anggapan yang namanya lezat, yang namanya enak itu cuma pada makanan. Ternyata yang namanya iman itu ada rasanya dan manis. Ketaatan kepada Allah itu ada rasanya. Kalau sekarang belum merasakannya, kita belum bisa merasakan manisnya atau nikmatnya iman, ada masalah dalam diri kita. Nabi SAW beliau mengatakan, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang jika 3 perkara ini ada pada diri seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman, akan merasakan manisnya keimanan. Seperti apa? Yang pertama, kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai dalam kehidupannya. Tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai, tidak ada sesuatu yang lebih dia sayangi melebihi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang akan merasakan manisnya iman di saat cintanya kepada Allah begitu besar. Cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Mari kita lihat diri kita. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya salat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya ketaatan kepada Allah yang lainnya, maka ada kemungkinan kita belum mencintai Allah dengan semestinya. Kita belum mencintai Kanjeng Nabi SAW dengan semestinya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang menjadikan seorang bisa merasakan manisnya iman, alla yuhibba illa lillah. Tidak mencintai orang kecuali apa? Karena Allah semata. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena ketaatannya, mencintainya karena kebaikannya, kesalehannya. Kemudian yang ketiga, wa ayyakrah ayyauda fil kufri kama yakrah ayyuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak mau untuk dijerembabkan kepada kobaran api. Dia enggak mau kembali lagi kepada kekufuran yang Allah telah selamatkan dia dari kekufuran tersebut. Dia begitu benci kepada kekufuran sebagaimana dia tidak mau kalau harus apa? Dilemparkan ke dalam kobaran api. 3 hal ini Bapak Ibu, ketika sudah ada dalam diri seorang, jaminan dia akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tadi? Cinta Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Yang kedua, apa? Mencintai seorang karena apa? Karena Allah. Yang ketiga adalah benci kepada kekufuran sebagaimana kita tidak mau dijerembabkan ke dalam apa? Kobaran api. Bapak Ibu, kalau seorang sudah cinta kepada Allah, seorang sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang muncul adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara maksimal, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan menerapkan syariat Allah yang ada, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang kedua. Hal penting sebagai bekal untuk buah hati kita yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah kenalkan kepada anak-anak kita ajaran Islam yang lurus. Kenalkan kepada anak-anak kita ajaran Islam yang lurus. Ajaran Islam yang lurus itu yang seperti apa? Yang berlandaskan kepada Al-Quran dan berlandaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tentunya dengan bimbingan para ulama. Mungkin sebagian orang mengatakan semua ajaran, semua kelompok, semua ormas mengajarkan Quran dan Sunnah. Iya Bapak Ibu, semua mengatakan seperti itu. Tetapi dalam pembuktian tidak bisa. Semua muslim mengatakan dirinya di atas Quran dan Sunnah, menjalankan Quran dan Sunnah. Tetapi kadang-kadang itu cuma sekedar klaim, pengakuan semata. Sementara Al-Quran dan Sunnah tidak sebagaimana yang dia yakini, yang dia jalankan. Semua penceramah, semua ustadz mengajak untuk kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Iya. Tetapi di sana ada orang-orang yang benar di dalam pengikutannya kepada Quran dan Sunnah, dan ada orang-orang yang cuma sekedar berkata-kata tetapi tidak punya bukti nyata bahwasanya dirinya mengikuti Quran dan Sunnah. Bukti seorang itu mengikuti Quran dan Sunnah itu apa? Di antaranya ya ketika apa? Ketika menyampaikan ilmu agama, ketika menyampaikan ceramah, ketika menyampaikan khutbah, yang dia sampaikan Quran, yang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang yang mereka mengaku mengikuti Quran dan Sunnah, tetapi ketika ditanya mana dalilnya, kawit cilik aku belajar atau takon dalil, wes iki diwarai nang sapa nakoni dalil gitu. Subhanallah, ada orang-orang seperti itu, Pak. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia tidak bisa membuktikan bahwasanya dia mengikuti Quran dan mengikuti Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang yang jujur, dia akan mengatakan, nanti saya akan lihat lagi kepada Al-Quran kalau dia nggak hafal. Saya akan lihat lagi ayatnya, saya akan lihat lagi hadisnya. Kan gampang seperti itu sebenarnya. Bukan malah apa? Mencela ketika ada anak muda yang apa mungkin kritis ketika mendapatkan sesuatu dari gurunya, dari ustadznya. Ustadz, Pak Guru, dalilnya mana tentang masalah yang tadi disebutkan? Enggak masalah bertanya semacam itu. Namun di sebagian kalangan itu dikatakan sebagai kekurang beradaban seorang murid kepada apa? Kepada gurunya, kepada ustadznya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang itu jujur dalam mengikuti Quran dan Sunnah, dia akan legowo ketika dia ditanya, ketika dia disanggah pendapatnya. Ini ada ayat seperti ini ada sunnah seperti ini. Dia akan, oh ya sudah saya terima, saya rujuk dari pendapat saya kembali kepada kebenaran. Mudah baginya. Tetapi bagi sebagian orang begitu berat untuk tunduk kepada ayat Al-Quran, begitu berat untuk tunduk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kenalkan model beragama kepada anak-anak kita. Beragama itu dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya bukan agama. Sudah selesai seperti itu harusnya. Ini model beragama kita. Beragama itu dengan apa? Dengan dalil Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada itu, sudah. Karena Nabi SAW memberikan jaminan. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kata Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian gak akan tersesat. Ma in tamasa'tum bihima, jika kalian masih berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan juga sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya jelas. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang datang dari Nabi, ambil. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Karena Nabi itu mempraktekkan Quran dalam kehidupan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau adalah Al-Quran. Beliau mengejawantahkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Maka Allah taala perintahkan, wa ma atakum fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan. Kewajiban kita seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang ketiga. Bekal penting bagi buah hati kita adalah
kita mengenalkan kepada anak-anak kita tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tata cara ibadah yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kita untuk perhatian kepada keluarga kita tentang masalah apa? Masalah salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dalam surat Thaha ayat yang ke-132. Wa'mur ahlaka bis salat, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wasbir 'alaiha, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk menjalankan salat tersebut. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan begitu banyak perintah untuk menjalankan salat di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah. Banyak perintah seperti itu. Semuanya menunjukkan kepada kita perlunya kita mengajarkan ibadah salat kepada keluarga kita. Terutama adalah masalah salat. Ibadah yang lainnya juga seperti itu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada buah hati kita. Terutama yang paling penting adalah salat. Nabi SAW mengingatkan kepada setiap ayah, setiap ibu untuk apa? Memerintahkan anaknya salat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Kata Nabi, perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika usia mereka sudah apa? Sudah 7 tahun. Ini perintah, Pak. Salat gitu ya kepada anak kita ketika sudah 7 tahun. Tetapi mengenalkan kepada anak tentang salat sedini mungkin. Ketika anak kita, mereka semuanya sudah mulai faham, kita ajarkan kepada mereka tentang salat, tentang wudunya. Bukan kita dari 0 sampai 7 enggak diajari apa-apa. Kalau mereka sudah bisa menerima pelajaran, ajarkan bahwasanya salat itu adalah ibadah kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu enggak boleh berbicara nak sedini mungkin. Ajarkan kepada usia 3 tahun, 4 tahun. Enggak boleh ngobrol, enggak boleh main-main ketika sedang salat. Sampaikan kepada anak. Namun yang namanya perintah adalah ketika apa? Ketika sudah 7 tahun. Ketika 10 tahun tidak mau menjalankan salat, barulah boleh untuk dipukul. Pukulannya pun dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dengan apa? Ya mungkin kalau dulu di zaman Nabi SAW disebutkan, ketika Nabi ditanya tentang pukulan suami kepada istri, pukulan seperti apa? Dijelaskan oleh para sahabat, pukulannya itu dengan apa? Dengan siwak. Pukulan itu dengan apa? Siwak. Siwak itu apa? Ya, yang seperti buat untuk sikat gigi itu. Kayu Arab. Ya gedenya segini. Untuk memukul itu enggak masalah seperti ini. Terlalu kecil, petil malah. Cari yang keras, Bu. Rotan yang segini gitu ya. Disiapkan. Ya pukulan yang tidak menjadikan anak itu apa? Memar, tidak menjadikan dia itu bengkak tangannya, kakinya, enggak. Jangan sampai pukulannya seperti itu. Suami boleh memukul istrinya ketika istrinya bermaksiat kepada Allah. Ketika tidak taat kepada suami dengan pukulan tadi, batang siwak kecil. Sepulpen gitulah, sepensil gedenya segitu. Sakitnya seperti apa sih dipukul dengan batang seperti itu? Kan enggak ada sakit yang terasa berat lah. Jangan sampai ketika mukul anak ya dengan batang segini gedenya. Gini lah. Bukan pukulan yang disyariatkan yang semacam itu. Kita lanjutkan yang keempat. Bekal untuk buah hati kita yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah didiklah anak kita dengan akhlak yang mulia. Ajari kepada anak-anak kita akhlak yang mulia. Nabi SAW, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak mulia. Beliau diutus oleh Allah
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka benar-benar kita harus berusaha dalam kehidupan kita untuk mewujudkan hal ini. Karena Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang baik, untuk menyempurnakannya. Dan Nabi SAW mencontohkan dalam kehidupan nyata akhlak dan pribadi beliau yang sangat luar biasa, di luar rumah dan di dalam rumah. Dan ketahuilah Bapak Ibu, yang namanya akhlak mulia ini di antara perkara yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Su'ila Nabi SAW an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau SAW mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menjadikan orang bisa mendapatkan kenikmatan di surga adalah taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Jamaah sekalian, akidah yang lurus, ibadah yang benar, itu akan sangat indah ketika dipoles dengan akhlak yang mulia. Akidah yang lurus, ibadah yang benar, kalau jauh dari akhlak yang mulia, jauh dari kelembutan, akan nampak begitu menyeramkan sekali. Karena yang namanya kelembutan, tutur kata yang santun, yang mudah menghormati yang tua, itu subhanallah, itu sangat membantu sekali. Membantu apa? Tersebarnya atau diterimanya dakwah. Karena akan sangat indah. Masya Allah, umpamanya mas ini rajin banget hadir di majelis taklim, dan Masya Allah sholatnya rajin. Kemudian sama orang tuanya Masya Allah, sama tetangganya sangat menghormati, sama anak kecil disapanya, sama yang tua dihormati. Masya Allah. Harusnya semacam ini. Jangan sampai ketika seorang belajar tentang ilmu agama kok menjadi sosok yang sangar, menjadi sosok yang menyeramkan. Ada kesalahan di sana, pasti ada kesalahan. Ramuannya kurang pas gitu ya. Kadang-kadang kan orang dikasih obat itu kan nggak benar gitu ya. Artinya kok nggak sebagaimana yang diharapkan. Mungkin dokternya yang salah apa? Racik obat ya. Atau apotekernya salah racik obat. Sangat mungkin sekali. Demikian juga seorang pendidik kadang-kadang salah memberikan penekanan kepada murid-muridnya, sehingga apa? Sehingga yang muncul adalah sesuatu yang tidak baik. Masalah ibadah iya rajin banget, tapi naik utang orang gelem nyaur. Kan ada seperti itu? Berarti ada kesalahan dalam pendidikan? Iya, dalam pendidikannya ada kesalahan. Ngajinya itu ada kesalahan. Penekanannya mungkin dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah. Kuat banget masalah itu. Tetapi masalah muamalah belum dididik. Sehingga apa? Dia merasa nggak punya salah sama sekali ketika ada utang saudaranya yang belum dia lunasi. Demikian juga sebagian orang. Ada yang bertanya kepada saya di satu majelis, Ustadz, bagaimana seorang anak yang Masya Allah sholatnya, umrohnya, sodakohnya, berbuat baik kepada sesama, Masya Allah luar biasa. Tetapi sama orang tua adalah berani banget saat. Subhanallah, ini bukan orang saleh, bukan anak saleh yang semacam ini. Sehebat apapun sholatnya, sehebat apapun dia masalah akidah, sehebat apapun dia masalah berbuat baik kepada sesama, kalau dia menyakiti orang tua, bukan anak saleh. Sudah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya akhlak yang mulia ini akan begitu indah pada diri seorang. Ketika dia rajin ibadah, ketika dia akidahnya kuat, tambahi dengan akhlak yang indah, akhlak yang mulia, Masya Allah. Pribadinya akan menjadi sosok yang begitu menakjubkan. Karena Nabi SAW beliau mengatakan, Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wala yunza'u an syai'in illa syanah.
Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menjadikan dia nampak indah sekali. Orang yang ahli ibadah tadi, orang yang pintar agama tadi, kalau dia ditambahi dengan akhlak yang baik, akan sangat nampak apa? Indah sekali. Wala yunzau an syai'in, tidaklah hilang dari sesuatu kelembutan itu illa syanah, melainkan akan menjadi kejelekan. Ahli ibadah lah, ahli ibadah apa? Utang beranyaur, kan omongan seperti itu. Komentar orang seperti itu. Tukang ceramah apa sama orang tuanya berani, kan seperti itu. Jadi imam salat, jadi khatib Jumat, akan dipandang sebelah mata ketika apa? Tidak ada kelembutan, ketika tidak ada muamalah yang baik dari dirinya. Maka perlu sekali kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk apa? Untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kita lanjutkan yang kelima, yang terakhir, yang perlu kita bekalkan untuk anak-anak kita adalah mari kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita untuk apa? Mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran merupakan jembatan menuju semua bentuk kebaikan yang ada di dunia ini. Cinta kepada Al-Quran adalah pembuka semua bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mencintai Al-Quran itu adalah orang yang dikatakan sebagai sebaik-baik manusia. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Namun jarang yang mau menyiapkan bibit unggul untuk apa? Untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kebanyakan di antara kita sebagai orang tua ketika punya bibit unggul disiapkan untuk menjadi hamba dunia. Na'udzubillah min dzalik. Coba saja kita dapati. Dari kecil ditanamkan untuk belajar yang rajin. SD lulus nomor 1, ranking 1. Belajar lagi di SMP, didorong kemampuan umumnya terus didorong oleh orang tuanya. Lulus SMP, SMA, didorong lagi untuk kuliah, didorong lagi untuk S1, S2 dan seterusnya. Kemudian setelah itu apa? Untuk bekerja, untuk dirinya, untuk bersenang-senang dengan kehidupan dunia saja. Bukankah ini nyetel anak kita sendiri jadi budak dunia? Iya. Dan itulah yang dirasakan oleh penduduk kota besar bagi orang-orang yang sudah sadar. Berapa waktu yang lalu saya kedatangan orang Jakarta, datang ke rumah saya bercerita tentang apa? Tentang kehidupan dia di Jakarta. Kemudian dia memutuskan untuk berhijrah ke salah satu kota di Jawa Tengah ini. Ustadz, saya dari kecil dididik untuk mencintai dunia dan untuk mengejar dunia dan untuk mendapatkan dunia itu. Dan Masya Allah, ketika saya telah mendapatkan dunia, ternyata saya nggak dapatkan kebahagiaan sama sekali. Dia sampai mengatakan, dari kecil saya berprestasi, SD, SMP, SMA, kuliah saya berprestasi. Lulus kuliah, saya mendapatkan pekerjaan yang begitu prestis bagi orang-orang menginginkan pekerjaan itu. Bagaimana tidak, Ustadz? Saya digaji pertama kali kerja itu 25 juta lebih. Pertama kali digaji. Tapi saya nggak dapatkan yang namanya ketenangan hidup. Saya tidak dapatkan yang namanya kenyamanan dalam hidup. Dia mengatakan seperti itu. Akhirnya suatu saat dia mendapatkan teguran keras dari orang tuanya. Orang tuanya memang bukan orang yang ngerti agama banget gitu ya. Orangnya umum. Cuma orang tuanya kenceng dalam masalah utang, jangan pernah dijadikan sebagai gaya hidup. Hutang jangan sampai ada di antara anak saya yang punya utang. Orang tua punya prinsip semacam itu. Ketika ini teman saya ini
Ketika gajinya besar, dia langsung ngambil mobil, ngambil rumah dan lain sebagainya. Ketahuan sama ibunya. Ibunya memang bukan orang yang beragama seperti aktivis pengajian, bukan. Tetapi orang tua sudah nggak suka dengan gaya hidup apa? Hutang. Ketika ketahuan sama ibunya, apa yang terjadi? Datang ke rumah ibunya, kemudian langsung aja tampar bar sama apa? Sama ibunya. Seperti ini bukan didikan ayahmu dan ibumu. Masya Allah. Ketika itu dia tersadar bahwasannya tidak ada kenyamanan dalam kehidupan, cuma ngejar duit saja. Pagi berangkat jam 5, pulang malam jam 9, jam 10 malam. Kapan menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan anak-anak? Seharusnya orang tua pada kayak gitu, ketika anaknya jadi pegawai atau apa, diutang orang kowe takoni, Pak. Malah bangga anakku wis tayang utang nggih, wis tayang utang nggih, astagfirullahaladzim. Malah jenengan bangga anak wis tayang utang omah, SK-ne payu nggo digadekna nggo tuku apa omah, nggo tuku mobil, astagfirullah. Harusnya diingatkan, utang itu malu-maluin dunia akhirat gitu. Harusnya seperti itu orang tua. Hidup itu nyaman, indah hidup itu kalau nggak punya utang, Pak. Percaya. Meskipun mungkin kita kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun, seperti itu ya biasa, wajar. Tetapi yang namanya utang itu nyusah-nyusahin hidup, sudah percaya aja. Kalau nggak percaya buktikan. Jenengan itu senyumnya itu beda. Orang punya utang dengan orang nggak punya utang, senyumnya itu beda. Orang yang nggak utang itu plos, lepas banget senyumnya. Kalau orang punya utang, arep mesem ketone mandan ditahan-tahan gitu. Itu jaminan sudah dalam kehidupan nyata. Dan betapa banyak orang teman-teman saya yang ketika sudah bebas hutang itu wajahnya itu berseri-seri, Pak. Lepas dari cicilan motor dia sudah nggak berjanji nggak ngulangi lagi, sudah wajahnya enteng gitu. Dilihatnya itu udah nyaman gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu potensi-potensi yang anak-anak jenengan yang cerdas itu kemudian dijadikan sebagai hamba dunia. Cuma ngejar dunia aja sebentar habis. Kadang-kadang belum habis sudah apa? Sudah mati. Anak jenengan sudah disiapkan menjadi pegawai, masuknya dengan sekian ratus juta. Ada yang sampai 200 juta. Ternyata baru setahun jadi pegawai, mati kecelakaan. Astaghfirullahaladzim. Sudah siapkan jadi hamba dunia, cuma sebentar jadi hamba dunia, mati. Kapan jadi hamba Allah? Di akhirat. Ya enggak pelaku jadi hamba Allah di akhirat. Jadi hamba Allah itu di dunia sekarang. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Mengenalkan Al-Quran agar anak-anak kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Lihatlah bagaimana mereka para penghafal Al-Quran di dunia, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kalimat-kalimat Allah. Mereka akan mendapatkan kemuliaan kelak di akhirat, mendapatkan ketinggian yang luar biasa. Orang yang tidak hafal Al-Quran, tidak menghafal sebagian Al-Quran, akan terdiam di tempatnya dia, nggak bisa meraih kemuliaan. Sementara para penghafal Al-Quran akan terus naik dan mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah. Sebagaimana dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra wartaqi, naik, baca dan naiklah. Waratil kama kunta turatil fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana dulu kamu membaca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu di dalam surga adalah pada ayat terakhir yang engkau hafalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sebagai orang tua untuk memberikan bekal yang terbaik bagi buah hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.